Lain kisah, di usia kandungannya yang telah memasuki bulan keempat, Ayu Dewi bersama sang suami Regi Datau pun menggelar tradisi 4 bulanan dengan doa bersama seluruh keluarga besar. Dalam balutan busana serba hijau dan kental dengan tradisi Gorontalo, Ayu bertingkah aktif serta tak bisa berdiam diri. Selain menyalami para tamu yang hadir, ia pun mengecek segala persiapan acara, termasuk soal makanan dengan penuh canda dan kehebohan. Assalamualaikum pemirsa. Pas banget, pas Bon Cateringnya datang. Bayarin ya. Selamat datang. Insya Allah hari ini mau pengajian 4 bulanan. Tapi ya kecil-kecilan aja, keluarga aja, sama saudara-saudara, sama adik-adik. Salim dulu sama oma-oma yang masih muda ya. Ya kan kalau oma-oma masih muda kan senang. Kalau dibilang oma doang kan kesannya matang. And in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along. Di tengah penantian calon anak kedua yang kini dikandungnya, Ayu tak henti mengaturkan syukur atas perhatian dan curahan cinta keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan dirinya dan sang calon buah hati. Lebih dari itu, masa-masa penantian akan kehadiran sang calon anak kedua semakin merekatkan cintanya dan sang suami. Lantas, bagaimana respon Akila dengan kehadiran calon adiknya? Seperti apa pula suasana pengajian 4 bulanan di kediaman Ayu dan Regi tersebut? عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والثقلان فبأي آلاء ربك Ibu rumah tangga tuh gitu tugasnya, harus mengontrol apa yang terjadi di depan matanya. Harus selalu membuat tamunya nyaman, ya, sesibuk apapun, seribet apapun. Jadi ya kan biar kita ketemu, pas datang ketemu, pas pulang ketemu gitu. Alhamdulillah. In a time of darkness and green, it is your light that we need. Pasca menjadi suami dan ayah dari seorang putra, Dude Herlino nyatanya semakin tekun dalam hal spiritual. Tak heran di sela-sela break syuting, suami Alisa Subandono itu menyisihkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Hal ini dilakukan Dude bukan semata-mata untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, tetapi juga memberi contoh baik untuk buah hatinya yang hampir berusia 2 tahun. Lantas, seperti apa kemerduan suara Dude saat melantunkan ayat suci Al-Quran? Benarkah agar bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, Dude mendatangkan guru private ke lokasi syuting. Kalau yang satu mesti Rahman, yang penting dia udah kena idghamnya. Wal qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Kalau ngaji itu sebenarnya bagian dari hari-hari lah ya, kita biasa kalau membiasakan diri ya. Dan tadi teman saya itu benar-benar datang untuk memperbaiki. Jadi jadi beberapa ya, karena ada beberapa hal yang saya merasa harus saya tanyakan, terutama sekali tentang bagaimana misalnya ketepatan hurufnya, tajwid segala macam ya. Karena selama kalau kita hanya membaca sendiri, terkadang kita merasa sudah benar sendiri. Ternyata dari orang yang punya ilmu pasti akan ada koreksi-koreksi. Nah, saya butuh tadi masukan itu. Nah, sekarang Quran kan ya kita bisa lewat handphone, ada aplikasi banyak ya. Di mobil kita bisa lihat. Ya kalau Jumat, malam Jumat itu berusaha dibiasakan sebenarnya. Apalagi sejak istri hamil dulu ya, sampai sekarang kita coba membiasakan supaya anak di rumah juga ada nuansa Quran yang dia dengar. Saya sama Ica berusaha membiasakan itu. Kalau sebagai muslim,
Quran itu harus jadi pedoman dalam hidup ya. Hafal atau tidak, jadi hafiz atau tidak, Quran itu harus tetap punya tempat yang penting dalam diri kita. Menjadi hafiz pastilah butuh waktu. Berusaha iya, semampu saya. Dan saya berusaha juga ini menanamkan kepada anak tentunya. Kita semua pasti yang orang tua muslim pasti ingin anaknya dekat dengan Quran, paham, bukan hanya hafal, malah kalau bisa paham, kalau bisa tafsir juga tahu, bisa diaplikasikan dalam hidup. Jadi kalau saya berusaha paling tidak sekarang adalah bagaimana mempelajari, membaca dengan benar, kemudian bisa mengaplikasikan dalam hidup. Setiap manusia pasti berusaha untuk menjadi insan yang baik hari demi hari. Itulah yang diusahakan Dude bersama sang istri Alisa Subandono. Memupuk iman lewat kebiasaan membaca Al-Quran dalam tiap kesempatan, diakui Dude kian membuat hatinya tentram. Selain itu, kebiasaan membaca Al-Quran pun berbuah manis, di mana sang buah hati mulai menaruh minat dan perhatian saat Dude membaca Al-Quran. Lalu seperti apa perkembangan putra Dude Herlino yang akan genap 2 tahun bulan ini? Benarkah meski masih balita, Rendra kerap mengikuti Dude menjalankan sholat? Berusaha, ya, berusaha karena Quran ini kan pedoman, ya. Bahkan kalau kita nggak paham aja misalnya, kita baca aja hati tenang, ya. Jadi, ya kalau para ustadz kan mengingatkan malam Jumat baca surat Al-Kahfi misalnya atau Ar-Rahman misalnya atau Yasin ya. Sebenarnya kalau saya berusaha setiap hari ada yang dibaca lah ya, semampunya aja, apakah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Kalau bisa 1 ayat baca artinya, kemudian dapat pencerahan baru ya. Kalau bisa baca Qurannya, baca artinya, baca tafsirnya gitu, itu akan lebih bagus lah. Jadi kalau bisa setiap hari jangan ada lupa lah baca walaupun 1 ayat gitu. Berusahanya begitu gitu. Kalau sekarang dia sudah bisa mengikuti, meniru, melihat, maka ketika orang tuanya sholat, saya berusaha misalnya sholat. Jadi saya sholat pakai sejadah, ini ada sejadah kosong nih di samping. Buat dia di situ. Entah dia dirinya cuma 10 detik terus dia jalan-jalan lagi. Nanti saya sujud, dia datang sujud sendiri gitu. Gitu, ntar saya duduk dia jalan lagi gitu. Kadang-kadang saya sujud dia naik di atas punggung ya. Jadi itu untuk memperkenalkan bahwa ini sholat. Nah, jadi kalau saya mau sholat, Rendra sholat ya, sini naik sholat ya, gitu. Kalau baca Quran biasanya sebelum tidur atau di waktu-waktu yang memang dia lagi bisa duduk nih ya, lagi bisa duduk, kemudian kita mainannya ada sedikit di sini di depan, nah, terus kemudian sambil dia main saya bacain Quran, dia ngeliatin gitu, oh iya, terus saya coba ulang ini, coba Bismillah gitu, jadi berusaha sampai di situ sekarang. Kabar duka datang dari pasangan Indra Bekti dan Adila Jelita yang baru saja kehilangan putra ketiganya, Kenward Arthur Indra Bekti, yang hanya bertahan 23 menit setelah dilahirkan Dila. Sebelumnya, Dila mengalami permasalahan pada saluran kemih yang membuatnya harus menjalani operasi. Sebenarnya, operasi tersebut dimaksudkan agar janin yang baru berusia sekitar 5 bulan tersebut tidak segera lahir. Sayang, tindakan itu tak mampu menyelamatkan putra ketiga Indra Bekti. Dila akhirnya melahirkan baby Ken pada 31 Januari pukul 23:20 menit, namun kemudian meninggal pada pukul 23:43 menit. Irfan yang mengabarkan melalui media sosial langsung mengungkapkan duka cita mendalam untuk Indra.